Saudara-saudara, warga Jemaat GPB Sejahtera di Bandung, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah hari Rabu, minggu ketiga sesudah Paskah. Hari ini kita beribadah dalam suasana perayaan Hari Kartini. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada ibadah saat ini. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-7, 8, dan 9. Dan oleh karena itu, mari kita bersiap-siap untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, ya Allah, berkati kami, agar bukan hanya diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan, tetapi diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi berkat untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, ya Allah, kami anak-anak-Mu saat ini siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 7, 8, dan 9 menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, saat ini kita membaca perikop yang tadi, dan itu diberi judul siap diproses Tuhan. Dan sebagai warga negara Indonesia, seperti tadi sudah disampaikan di bagian awal, hari ini pun kita merayakan hari nasional yang namanya Hari Kartini. Itulah sebabnya kami saat ini yang melayani ibadah berkostum seperti saat ini. Ada 2 sejarah yang memang tidak ada kaitan langsung, yaitu tentang Saulus dan tentang perayaan Hari Kartini. Namun secara mendasar, kedua peristiwa itu mempengaruhi, sekali lagi saya ingin garis bawahi, mempengaruhi cara pandang kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang Indonesia. Dari kisah Saulus yang kita baca tadi, itu adalah fragmen singkatnya dari panjangnya kisah tentang Saulus.
kita belajar mengenai bagaimana seseorang bertransformasi dari pembenci menjadi pencinta, bahkan penyebar ajaran Kristus. Bagaimana kisah transformasi Saulus dari kegelapan hidup menuju kepada terang hidup. Nah, kalau dari Kartini, saya kira kita sama-sama sudah memahami bahwa bicara tentang Kartini bukan bicara soal perempuan. Kartini pun sudah berkali-kali mengatakan dalam suratnya bahwa kami bukan melawan laki-laki. Perempuan Indonesia bukan melawan laki-laki. Yang dilawan oleh perempuan Indonesia adalah kebodohan. Itu surat-suratnya Kartini. Dan dalam satu buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Jacques Henry Abendanon, ini bacaan populer kita, yang kemudian di Indonesia akan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul aslinya itu Door Duisternis Toetlicht. Di sana Kartini menjelaskan bagaimana orang Indonesia harus berpikiran maju. Jangan terbelenggu dengan masa lalu, terbelenggu dengan hal-hal yang tidak perlu. Harus maju. Jemaat Sejahtera pun juga harus maju. Inspirasi dari perayaan Hari Kartini hari ini. Kita semua harus maju. Bukan cuma perempuan. Laki-laki, semua harus maju. Mari kita kembali kepada perikop ini. Dari kisah tentang Saulus ini, ada istilah menarik dalam bahasa Yunani disebut Theophania. Nah, ini istilah untuk menjelaskan tanda-tanda yang tertangkap oleh indera kita, yang kemudian disimpulkan sebagai tanda-tanda kehadiran Allah. Misalnya begini. Kita sedang tertidur malam hari, lalu kita terbangun karena kita seperti mendengar, seperti merasakan ada yang berbicara kepada kita, jawaban atas doa-doa kita. Misalnya begitu. Nah, itu yang disebut Theophania. Misalnya kita sedang berkumpul dalam ruangan ini, tiba-tiba ada suara, dan itu kita yakini adalah suara dari Tuhan, maka itu yang disebut Theophania. Nah, hati-hati saudara-saudara jemaat, jangan sembarang aplikasikan hal ini. Jangan sembarangan bau, jangan sembarangan penglihatan, jangan sembarangan yang kita dengar, kita anggap itu sebagai tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, kita akan terjebak dalam pemahaman yang sempit tentang kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu tertib di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Saulus. Ada cahaya yang tentu saja mereka lihat. Dengan indera matanya mereka lihat. Ada suara. Mereka semua mendengar. Hanya tidak melihat siapa yang bicara. Suara itu dengan jelas berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota." Damsik maksudnya. Di sana akan dikatakan kepadamu, Saulus, apa yang harus kau perbuat. Kisah selanjutnya sudah kita ketahui tentang ini. Yang jelas ini kisah pertemuan antara pembenci Kristus dengan yang dibenci, yaitu Tuhan Yesus. Ini kisah seperti saya katakan tadi, transformasi dari benci menjadi cinta. Dari Saulus menjadi Paulus. Ini cikal bakal semua itu. Dan ini terjadinya di jalan raya antara Yerusalem dan
Damsyik. Nah, apa yang kita pelajari dari fragmen singkat yang kita baca tadi? Ada 3 pelajaran dari kisah singkat ini. Yang pertama, kalau Allah menghendaki, sekali lagi, kalau Allah menghendaki, maka segala sesuatu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Itulah sebabnya orang-orang Kristen selalu beranggapan, dan ini adalah ekspresi pemahaman iman, bahwa semua yang dialaminya adalah karena kehendak Allah. Sola gratia, semua karena anugerah Allah. Orang Kristen tidak pernah sekalipun beranggapan bahwa apa yang dia dapatkan saat ini, prestasi yang dia miliki sampai saat ini adalah karena dia. Tidak. Teologi yang kita gunakan sudah mengajarkan kepada kita bahwa semua dapat terjadi kalau Allah menghendaki. Seperti kisah Saulus ini. Pikiran manusia tidak mungkin Saulus yang pembenci menjadi pecinta, bahkan penyebar ajaran Tuhan Yesus. Yang penting di sini adalah respon. Bagaimana kita bereaksi atas kehendak Allah itu. Sekali lagi, respon kita. Bukan sekedar positif, tetapi harus benar. Bagaimana respon kita? Persis seperti respon Saulus. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mendengar suara Allah, ketika kita merespon kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka pertama, tunduk. Seperti Saulus waktu itu tunduk pada suara yang ia dengar. Suara yang ia dengar adalah, akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang pergilah masuk ke kota itu, di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang akan kau lakukan. Saudara-saudara jemaat, ingat, waktu itu Saulus punya kekuatan besar, punya otoritas untuk pulang ke Yerusalem, untuk tidak perlu mendengar kehendak Allah ini. Tetapi yang dilakukan oleh Saulus adalah dia tunduk. Tunduk, tidak membantah, tunduk, tidak berdebat, tunduk. Bahasa lainnya, patuh. Tidak cari argumen, tidak cari alasan, tunduk. Karena yang berbicara adalah, akulah Tuhan Yesus. Selanjutnya yang dialami oleh Saulus adalah, kalau kita baca perikop tadi sampai akhir, di sana berakhir dengan Saulus dibaptis. Itu tanda dimeteraikan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itulah bentuk orang yang siap diproses. Orang yang tidak mau tunduk pada kehendak Allah. Orang yang tidak mau dimeteraikan imannya dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan orang yang siap untuk diproses. Orang yang siap diproses adalah orang yang tunduk, tidak berargumen, tidak berbantahan dengan Tuhan, dan dimeteraikan imannya di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari fragmen singkat tadi. Hanya Allah yang bisa merubah. Sekali lagi, hanya Allah yang bisa merubah. Saudara-saudara, jangan lupa kisah tentang Saulus. Dia melakukan penangkapan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran tentang Tuhan Yesus. Itu bukan karena dia bermaksud kriminal, sama sekali tidak. Dia tidak bermaksud melanggar hukum agamanya, tidak. Dia melakukan itu
melakukan penangkapan, melakukan pembunuhan terhadap orang Kristen dengan motif menyenangkan Allahnya waktu itu, dengan motif melaksanakan tuntutan agamanya waktu itu. Orang dengan motif seperti ini tidak mungkin manusia, tidak mungkin kita yang menghentikan. Atas nama agamanya, atas nama Allahnya, ia mencemooh, ia membenci, ia membunuh, ia melecehkan, ia mengabaikan orang lain. Orang seperti ini tidak mungkin dihentikan manusia. Lalu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan terutama adalah berdoalah. Daripada kita benci balas benci, lebih baik kita mendoakan orang yang dengan sengaja mencemooh kita, membenci kita, mengabaikan kita, padahal kita tidak salah apa-apa. Doakan. Doakan dengan penuh cinta kasih agar orang itu bertemu dengan kebaikan yang sejati. Persis seperti bertemunya Saulus dengan Tuhan Yesus. Ingat, di sekitar kita pun saat ini ada saja orang yang merasa paling benar. Ada saja orang yang merasa paling suci. Paling-paling lah. Saudara-saudara jemaat tidak bisa melawan orang seperti itu. Dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Di pemberitaan, di media, dalam pandangan langsung mata kita, kita sudah melihat ada orang seperti itu. Tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin. Kalau di sekitar kita, kerabat kita, ada yang salah, tegur, yes, betul itu. Tapi harus disertai dengan doa. Kalau orang itu merasa dia paling benar atas nama Tuhan, atas nama agama, dia paling benar, saudara tidak bisa merubahnya hanya dengan teguran. Kita hanya bisa merubahnya dengan doa agar orang itu bertemu dengan kebenaran yang sejati. Persis seperti yang dialami oleh Saulus. Kalau bukan karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Saulus akan tetap di dalam kegelapan. Karena bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Saulus bertransformasi mengalami hidup yang terang. Yang ketiga, hormati Tuhan. Hormati Tuhan yang berbicara melalui orang lain. Fragmen singkat ini mengajarkan kepada kita, Tuhan menggunakan caranya sendiri untuk menyampaikan kebenarannya. Tuhan tidak kompromi, Tuhan tidak tanya kepada manusia cara apa yang terbaik. Tuhan punya cara sendiri. Dan kadang-kadang cara Tuhan memang sulit kita pahami, atau kadang-kadang kita komplain, kenapa Tuhan pakai cara itu? Coba tanya sama jemaat mula-mula, kenapa waktu mereka mengetahui Saulus jadi rasul, mereka komplain, itu kan yang membunuh, kenapa jadi rasul? Itu cara Tuhan. Jadi bukan Saulusnya yang kita hormati, tapi Tuhan yang berfirman melalui Saulus, itu yang kita hormati. Kita menghormati Saulus dan para rasul dan semua pemberita firman, karena mereka digunakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bersyukur, rekan-rekan pemusik, pembawa pujian, bersyukur. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur. Besok saudara yang dapat giliran untuk menyampaikan firman Tuhan. Lewat bermusik, lewat bernyanyi, lewat pemberitaan firman. Besok-besok kerabat saudara yang dapat giliran. Dan satu saat bisa saja yang dapat giliran itu adalah orang yang saudara tidak suka. Sama seperti ketika Tuhan menggunakan Saulus.
orang tidak suka. Pada saat itu ingatlah bahwa hormati Tuhan yang berbicara melalui orang yang ditugaskan. Bahwa semua pelayan firman, bahwa semua pemandu pujian, bahwa semua pemain musik harus terus belajar. Iya, memang demikian. Tapi kalau kita melihat orang lalu mengabaikan firman yang diberitakan lewat musik, lewat pujian, dan lewat pemberitaan firman, kita akan terjebak dalam subjektivitas. Nah, tentang subjektivitas ini saya mau menyinggung apa yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini tahun 1900, satu abad lebih. Kartini bilang begini, untuk melawan subjektivitas orang, untuk melawan pandangan orang-orang di Nusantara waktu itu, bahwa keningratan itu segala-galanya, status itu nomor satu. Kartini bilang begini, ini 1000 tahun lewat. Bagi saya, dalam suratnya Kartini kepada salah satu rekannya di Belanda, dia katakan, bagi saya hanya ada 2 macam keningratan. Yang pertama, keningratan pikiran yang terbuka. Yang kedua, keningratan budi pekerti, perbuatan baik. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya, kata Kartini, daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya, yang membanggakan status sosialnya. Kalau ada yang mau dibanggakan, banggakanlah bahwa kita berguna bagi sesama, bukan yang lain. Itu status ningrat yang Kartini maksud. Jauh lebih lama dari Kartini, Paulus, saat ini dia sudah bernama Paulus, sudah menasehatkan orang-orang Kristen. Tetapi, ini kata Paulus di dalam surat Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Saulus itu sudah mendapatkan kemuliaan duniawi luar biasa. Sampai-sampai dia bisa mendapatkan surat tugas dari imam besar. Semua kemuliaan sudah dia miliki. Dan dia katakan, semua itu kuanggap rugi setelah mengenal Kristus Tuhanku. Dia lebih mulia dari semuanya. Bagi Paulus, kalau ada yang mau dibanggakan dalam hidup ini, banggakanlah bahwa kita hidup di dalam Kristus. Begitu cara pandang agar kita siap diproses untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudara, dalam pergumulan hidup seperti saat ini, di tengah pembatasan sosial, bahkan keterbatasan sosial ekonomi yang kita alami saat ini, pilihan tindakan yang paling bijaksana, paling benar adalah mau siap diproses Tuhan untuk menjalani hidup yang lebih berguna. Kalau tidak, kalau kita memilih untuk tidak siap diproses oleh Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang sia-sia.
Demikianlah teladan dari firman Tuhan, sebagaimana kisah transformasi Saulus yang kita baca dalam perikop saat ini. Selamat menjalani kehidupan yang siap diproses oleh Tuhan. Selamat hari Kartini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Allah, agar kami juga memilih bersikap seperti Saulus yang tunduk pada kehendak-Mu, dimeteraikan iman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian kami siap diproses untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Termasuk kehidupan dalam keadaan seperti saat ini, di mana kami dalam keadaan serba terbatas. Tolong kami ya Allah, agar dalam keterbatasan dan pembatasan yang kami alami, kami senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Dengan demikian kami tidak putus asa, kami tetap semangat, kami tidak mengeluh, kami tetap berdaya melakukan kebaikan-kebaikan pada sesama di lingkungan kami masing-masing. Ya Allah, di dalam syafaat ini pun kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang terbaring lemah karena sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Dengarkanlah suara hati saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah ini, ya Allah. Saat ini pun melalui tayangan ini mereka sedang berdoa tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dengarkanlah seru doa dari saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah ini. Kami menyukuri keberadaan Bapak Pendeta Edi Meyer, Bapak Pendeta Ferdinand Mamangke, Ibu Pendeta Ivon, dan para presbiter, para pelayan unit misioner, pegawai, dan yang terlibat di dalam pelayanan di Jemaat Sejahtera. Tolong kami ya Allah, agar kami sungguh-sungguh mau diproses, siap diproses oleh Tuhan, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan membangun Jemaat Sejahtera menjadi lebih baik lagi. Berkati rencana-rencana yang sedang dilaksanakan, termasuk pembangunan yang sedang berlangsung di jemaat kami. Berkati jemaat dan simpatisan yang memberi donasi untuk pembangunan jemaat ini. Berkati simpatisan dan jemaat yang terus mendukung di dalam doa agar pembangunan ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saatnya kita memberi persembahan syukur. Saudara-saudara, mari kita berdiri, baik di rumah maupun dimanapun saudara berada. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan, baik secara langsung atau nanti akan diantarkan ke gereja, atau secara online dari handphone masing-masing, atau dari rekening masing-masing. Kita berdoa. Syukur ya Allah, kami sudah diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Berkatilah ya Allah, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih melalui jemaat kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.